الشيخ محمد بن يحيى البصري أبو بكر يحيى الرسول يحيى سبيل الرسل يحيى الدين ورسولهم وقرآنهم ودنهم عليهم معين أن الله تعالى يتبشره بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الوهم واستعملنا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من عطاء رحمتك يا silakan dibuka kitab As-Suliban. Ya. Bacanya Wa'iyadatul Maridi. Wa'iyadatul Maridi belum. Coba lihat. Berantakan. Tadi yang dibuka. Halamannya berantakan. Halaman 22. Ada di halaman 22. 14 baris dari bawah ya. Wa'iyadatul Maridi. Berantakan halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radiyallahu anhu wa'iyadatul maridi fadilatun wattikhadul wasiyati faridatun. Qala sallallahu alaihi wasallama al-mahrum man hurimal wasiyata ay al-mahrum minas sawabi wal khairil azim man muni'a minal wasiyati. Rawahu Ibnu Majah an Anas wa qala sallallahu alaihi wasallam
man mata ala wasiyatin mata ala sabil wa sunnatin wa tuqan wa syahadatin wa mata maghfuran lahu wal maqalatu al-ashiratu an aliyin radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu annahu qala man ishtaqa ila al-jannati sara ila al-khairati ay asra'a al-dhahaba ilayha wa man ashfaqa ay hadira minan nari intaha anis syahawati ay imtana'a anittiba'i harakatin nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adaman nabu'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Wa iyadatul maridi fadilatun wa ittikhadul wasiyati faridatun. Qala sallallahu alaihi wasallam al-mahrumu man hurima al-wasiyata ay al-mahrumu minas thawabi wal khairil azimi man muni'a minal wasiyati. Rawahu Ibnu Majah an Anas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man mata ala wasiyatin mata ala sabilin wa sunnatin wa tuqan wa syahadatin wa mata maghfuran lahu. Kelanjutan daripada makalah yang ke-9 dari apa yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Kemarin telah kita jelaskan bahwa mukhalatatus shalihin fadilah, bergaul bersama orang-orang saleh itu memiliki kebaikan yang begitu banyak. Namun wal iktida'u bihim faridah, mengikuti sepak terjang mereka, perbuatan mereka yang baik itu merupakan suatu kewajiban. Membaca Al-Quranul Karim memiliki keutamaan, memiliki kebaikan yang begitu banyak. Namun mengamalkan isi Al-Quranul Karim itu merupakan faridah, suatu kewajiban. Menziarahi kuburan orang-orang yang telah meninggal dunia, khususnya adalah kuburan orang-orang saleh, itu memiliki kebaikan yang begitu banyak. Tapi mempersiapkan diri kita bahwa kita ingat diri kita ini akan meninggal dunia, kita persiapkan dalam menghadapi kematian kita, itu adalah suatu kewajiban. Nah, kemudian lanjutannya kata Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, wa iyadatul maridi fadilatun, dan menjenguk orang yang sakit
itu fadilah, merupakan suatu keutamaan, ai khairun katsirun, kebaikan yang begitu banyak. Dan memang disunnahkan untuk kita menjenguk orang yang sakit, apalagi yang sakit itu adalah min aqaribina, terbilang daripada kerabat-kerabat kita, au jiranina, atau seumpama tetangga kita, au asatidatina, atau yang sakit itu umpama guru kita, au asdiqaina, atau seumpama yang sakit itu adalah kawan dan sahabat kita. Maka menjenguk orang yang sakit itu disunnahkan untuk kita. Jadi biar kita tahu bagaimana keadaannya. Dan memang kalau kita dijenguk ketika kita sakit, kemudian ada yang jenguk, nah senang dia. Yang merupakan hakul muslim alal muslim, terbilang daripada hak muslim kepada muslim yang lainnya. Salah satunya adalah iyadatul marid, itu menjenguk orang yang sakit ya. Sampai bila mana kita menjenguk orang yang sakit, ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin. Tidak ada dari seorang muslim pun ya'udu musliman, dia menjenguk orang yang sakit, ya'udu musliman, dia menjenguk orang muslim yang sakit, ghudwatan, dijenguk pagi. Kata Nabi, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin, melainkan 70.000 malaikat akan beristighfar. Bukan 70 malaikat, tapi sab'una alfa malakin, sebanyak 70.000 malaikat itu akan berselawat. Artinya akan mohon ampun, akan beristighfar buat kita yang jenguk orang yang sakit itu. Sampai kapan? Hatta yumsya, ya, sampai sore. Jadi kalau kita jenguk pagi, malaikat istighfar sampai sore. Nah kalau kita umpamanya jenguknya sore, fa in adahu asyiyatan, kalau kita jenguknya sore, illa shalla alaihi sab'una alfa walakin hatta yusbiha, melainkan 70.000 malaikat juga akan beristighfar hatta yusbiha, sampai pagi. Sampai pagi. Tapi biasanya jenguk orang yang sakit itu ya ada jam-jamnya emang. Kalau di rumah sakit ada jam-jamnya, siang jam berapa, sore jam berapa, pagi jam berapa, begitu. Ya. Jadi kita juga kalau pengen jenguk orang yang sakit, tanya dulu, kira-kira kita bisa datang apa enggak gitu. Ya. Dan kita kalau misalkan pengen jenguk itu, ya jangan lama-lama. Jenguk orang yang sakit sejam, 2 jam, yang ada bukan dia sehat. Dia nggak bawa apa-apaan lagi. Ya. Ya ada salam tempelnya, main sakit gitu, dia tambah sakit. Ya, kudunya dia baik gitu kan, malah pusing, malah sakit dia tuh. Iya. Ya, dulu Syariah Saqati rahimahullah ta'ala maridtu fi Turtus. Ya, Syariah Saqati orang masyhur, ulama terkemuka. Ketika beliau sakit, kata beliau, ja'a ila iyadati jam'un minas suqala fa'atadul julusa hatta amaluni. Datang menjengukku, kata Syariah Saqati, ketika aku sakit, itu ternyata yang jenguk aku itu atadul julusa, lama banget jenguknya. Sampai kata beliau hatta amaluni,
sampai mereka itu bikin jenuh saya, bikin bosan saya. Yang kudunya saya ini kudu istirahat, ya akhirnya kan gak enak juga, ya. Pas pengen pulang, mereka minta doa, minta doa kepadaku, kata Syariah Sakuti. Lantas aku berdoa kepada Allah Ta'ala. Doanya Syariah Sakuti apa? Allahumma allimna kaifa na'udul marudha. Allahumma allimna kaifa na'udul marudha. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami bagaimana caranya kami ini menjenguk orang yang sakit. Ya, jadi disinggung nih. Doanya menyinggung orang-orang yang apa? Yang jenguk. Yang jenguk Syariah Sakuti yang ketika itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan sakit beliau itu. Ya. Kalau kita jenguk tanya bagaimana kaifa halu, bagaimana keadaan ente, pegang tangannya, kalau enggak pegang jidatnya, biar kita tahu bagaimana kondisinya. Ya. Kalau seumpamanya kelihatan sama kita mukanya pucat, kurus, ya kita jangan bilang begitu juga. Lu kurus banget, ya kan? Lu pucat banget nih, ya pucat banget ente nih, ya, wah nih parah sakit nih, gitu kan? Bikin ya mau ngabisin nih, ini sih kayaknya mau Ramadan gak ketemu nih, jangan digituin. Nah, kalau digituin deh yang ada jadi pikiran. Jadi pikiran, ya lo ngejenguk tuh kita bilangnya yang baik-baik. Kalau kita lihat dia emang dia lemas, namanya juga lagi sakit, ya kemudian dia mukanya pucat, kemudian berat badannya turun, kita bilang insya Allah tahur la baksa, begitu. Insya Allah ada sih penyakit begini mah besok juga sembuh, besok juga baik, itu kan. Sekarang lagi dirawat, besok juga pulang ntar ke rumah. Gitu, bukan pulang ke rahmatullah. Ya, besok juga sembuh nih sih. Kemarin teman kita lebih parah dari ini, pulang juga. Ya, begitu. Teng-teng deh, bawa apaan deh. Ya, jangan kita nggak bawa apa-apaan, makanan yang sakit kita embat. Udah kita makan di situ, bawa pulang lagi. Kata yang sakit nih, yang enak makan nih, bawa itu, bawa sama kita. Udah nggak bawa apa-apaan, yang ada dibawa sama kita. Yang ada habis dimakan di tempat, ya. Belum lagi yang dibekelin. Itu yang begitu parah. Namanya nggak tahu adab menjenguk orang yang apa? Orang yang sakit. Gitu. Cuman sunnah untuk kita doakan mengikuti doanya Rasulullah. Kalau kita jenguk yang sakit, kita baca as'alullahal azima rabbal arsyil azim ayyasfiyaka. Gitu. Ya. As'alullahal azim, as'alullahal azim, aku minta kepada Allah Ta'ala rabbal arsyil azim, Tuhannya arsy yang maha agung, ayyasfiyaka, bahwasanya Allah Ta'ala menyembuhkan engkau. Gitu. Ya. Kita doanya begitu tuh. Bahkan kata ulama, ya sunnahnya itu indahu sab'a marratin. Jadi baca doain dia. As'alullahal azima rabbal arsyil azim ayyasfiyaka. Sab'a marratin. Kita baca 7 kali. Kata para ulama, illa afahullahu min dzalikal maradi. Gitu. Bahkan dalam satu hadis, man 'ada maridan lam yahdur ajaluhu faqala ad-du'a as-sabiqa indahu sab'a marratin. Nabi kata, illa afahullahu min dzalikal maradi. Kita baca doa yang tadi, as'alukallahal azima rabbal arsyil azim ayyasfiyaka 7 kali. Kata Rasulullah, illa afahullah, melainkan Allah Ta'ala berikan dia afiat min dzalikal marad, daripada penyakit tersebut. Ya.
Cuman kita juga sunnah minta doa ke dia. Ya, kita doain dia, dia juga doain siapa? Doain kita. Bukan kita doang yang doain dia, dia juga bagusnya doain siapa? Doain kita. Yang Nabi kata, udul marba, jenguk oleh kalian orang yang sakit. Wa muruhum falyad'u lakum, perintahkan mereka. Ya, buat mereka itu yang sakit itu ngedoain kita. Kenapa? Fa inna da'watal maridi mustajabah. Dikarenakan doanya orang yang sakit dijabah. Karena ketika itu sedang digugurkan dia punya dosa-dosanya. Bisa jadi untuk menggugurkan dosa, bisa jadi untuk mengangkat dia punya dia punya derajat, buatan buhu makfur kata ulama. Sedangkan dia punya dosa-dosanya diampunin oleh Allah Ta'ala. Jadi kita nih sakit ini di situ ada hikmah yang dapat kita ambil. Ya, bisa menggugurkan kita punya dosa, bisa juga untuk menaikkan derajat kita. Makanya rintihannya orang yang sakit tasbih. Aduh, itu kalau sakit begitu ya. Oh, gitu kan ya. Nah, aninul marid tasbih. Rintihannya orang yang sakit itu tasbih, gitu. Ya. Wasyahuhu, kadang-kadang dia teriak gitu. Itu tahlil, dapat pahala tahlil. Wa nafasuhu sodako, napasnya dia itu bernilaikan pahala sodako. Napasnya orang yang sakit. Yang sakit napas, napasnya panas. Dapetin pahala sodako. Naumuhu ibadah. Tidurnya orang yang sakit bernilaikan ibadah. Taqallubuhu min janibin ila janibin jihadun. Biasanya kalau orang yang sakit kagak enak tidur. Kalau dia enak tidur, enak makan berarti bukan sakit. Wah, ini mau deh baik, enak makan, enak tidur. Dia bisa ngayap kemana-mana. Nah, dia berbaring, ya, selentang, rebahan deh, kanan kiri, berubah posisi, atur posisi, itu dapetin pahala apa? Pahala jihad fisabilillah. Ya. Biasa dia ngaji, ternyata malam ini umpamanya dia nggak ngaji karena dia sakit, dapetin pahala juga. Dapat pahala. Sampai orang yang meninggal dunia pun sama begitu juga. Memang kita biasanya lazim mulazamah kita hadir di setiap malam Jumat, kita meninggal dunia, maka selama itu pengajian masih ada, terus pahalanya ngalir. Karena andai kata dia dikasih sehat panjang umur oleh Allah Ta'ala, pasti dia bakal hadir. Pasti dia bakal apa? Pasti dia bakal ngaji. Begitu. Ya. Jadi kalau begini, mau gak sakit? Kita sakit sehari 2 hari aja uring-uringan. Padahal banyakan mana dikasih sehat, tapi banyakan dikasih sakit sama Allah. Sehat kita, uring-uringan kita. Kasih seminggu aja kagak sembuh-sembuh. Udah suuzon sama Allah. Gue mati deh nih, gitu kan. Begitu. Ya. Kalau jangan sakit-sakitan juga, ya. Sakitnya kita yang sedang-sedang aja, yang ringan-ringan, obat warung sembuh gitu aja. Pijat dikit, rok dikit, baik gitu. Obat warung, interstop, baik, itu aja deh. Nggak usah yang parah-parah. Bingung juga kalau parah-parah kita BPJS masalahnya. Pakai biaya berat juga, puluhan juta, ratusan juta. Kalau sakitnya parah gitu. Jadi dikata oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, iyadatul maridi fadilatun. Menjenguk orang yang sakit di situ memiliki keutamaan. Artinya khairun katsirun, memiliki banyak kebaikan. Yang tadi dikatakan kalau kita jenguk 70.000 malaikat istighfar buat kita. 70.000 malaikat, bayangin. Nabi yang kata. Ada seorang dulu datang kepada Ummu Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau mengeluhkan bahwa hatinya keras. Kenapa nih kalau dikasih nasihat,
mauizah hasanah itu kalis gitu, nggak athar, nggak berbekas. Ketika disinggung masalah kematian, ketika disinggung masalah azabnya Allah, siksa kubur, yaumul qiyamah, huru-haranya, biasa aja hatinya, nggak ada perasaan sedihnya, nggak ada. Lantas beliau katakan apa? Ya, ini merupakan a'zamudda. Ya, kalau kita punya penyakit, kalau hati kita keras, itu a'zamudda, merupakan sepaling besarnya penyakit. Jadi jangan dianggap enteng penyakit hati itu. Keras kita punya hati, jangan dianggap itu bukan penyakit. Jangan dianggap itu penyakit enteng. Jangan dianggap itu penyakit ringan. Tapi kata Ummu Darda, beliau mengatakan a'zamudda, ya, sepaling besarnya penyakit. Nah, obatnya apa? Kata beliau, walakin udil marid. Akan tetapi untuk menghilangkan salah satunya itu adalah silakan kau jenguk orang yang sakit. Jenguk orang yang sakit. Ya. Di situ ada ibrah, ada pelajaran buat kita bahwa sekuat apapun kita, sekalipun jawara, kalau sakit pasti uring-uringan. Benar gak? Jawara mana aja kalau sakit uring-uringan pasti. Gitu. Jadi kita ini nggak selamanya sehat. Ada sakitnya juga. Ya. Emang badan kalau nggak sakit itu kagak bagus. Tersombong kita yang ada. Wattikhadzul wasiyati faridatun, dan membuat wasiat itu faridah, itu adalah suatu kewajiban. Menjenguk orang yang sakit, di situ ada kebaikan yang begitu banyak, dan membuat wasiat di situ adalah satu kewajiban. Apalagi kita yang udah sakit-sakitan, wasiat deh, tulis deh sama kita, ya. Mungkin kita banyak punya utang, tetangga teman kita tulis tuh utang kita berapa. Iya. Tuh. Utang ke warung berapa, utang pulsa berapa, ya kan, paketan. Iya. Karena kan kita utang dulu deh, isi dulu deh, gitu kan ya. Bayarnya lupa. Tulis tuh utang-utang kita di situ, ya. Mau taruh di lemari kayak, mau taruh di bawah bantal kayak, ya, itu kewajiban begitu, ya. Dan memang ketika kita meninggal dunia, nanti beresin dulu tuh utang-utang kita, wasiat kita, jalanin dulu, baru nanti waris gitu. Jangan warisan dulu diributin, beresin dulu itu semua, gitu. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mahrumu man hurimal wasiyata. Al-mahrum, orang yang tertegah, orang yang tercegah. Al-marhum, al-marhum apa? Al-mahrum beda. Ya. Al-mahrum, kalau al-marhum rahimah, orang yang sayangi, almarhum. Kalau al-mahrum, orang yang tertegah, al-mamnu, al-mahrum, al-mamnu. Siapa orang yang tertegah? Man hurimal wasiyata, yaitu orang yang tertegah daripada melaksanakan wasiat. Apa maksud hadis ini? Ay al-mahrumu minas sawabi wal khairil azimi. Orang yang tertegah daripada pahala, wal khairil azimi, dan kebaikan yang begitu banyak. Jadi dia nggak dapetin tuh pahala, dia nggak dapetin tuh kebaikan yang begitu banyak. Man muni'a minal wasiyati, orang yang tertegah daripada melaksanakan, orang yang tertegah daripada wasiat. Jadi kita kudu punya wasiat kita. Ya. Rawahu Ibnu Majah an Anasin, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah an Anasin.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man mata ala wasiyatin, siapa orang yang mati dalam keadaan dia berwasiat. Dituliskan wasiat ini. Kalau saya mati ini kasih kesimpulan gitu. Mata ala sabilin, maka dia berarti mati, wafat, meninggal dunia ala sabilin, atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi matinya itu mulia gitu. Mati yang bagus, bernilaikan pahala. Wa sunnatin, mati dalam keadaan menjalani sunnah Nabi kita Nabi Muhammad. Wa tuqan, mati tercatat sebagai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syahadatin, ya, mati dalam keadaan apa? Bersyahadat. Artinya mati syahid. Mati syahid, tapi maksudnya di sini syahidnya syahid akhirat. Kalau mati syahid akhirat itu tetap mandiin, kapanin, sholatin. Jadi kayak orang kagak mati syahid. Ya, mati syahidnya di sini mati syahid akhirat maksudnya. Wa mata maghfuran lahu, dan wafat meninggal dunia dalam keadaan dia punya dosanya diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan kita nggak tahu, kadang-kadang mayit punya apa? Punya hutang, ninggalin hutang. Ya, siapa yang mau bayarin? Ya. Makanya Nabi ketika ada yang meninggal dunia, ketika Nabi pengen sholatin, tanya dulu siapa yang berani menjamin dia punya hutang. Siapa yang mau bayarin hutangnya nih? Ya. Kalau belum ada yang jamin, Nabi kagak mau nyolatin, karena nih sangkut pautnya sama manusia. Kalau sama Allah kita tinggal minta ridhonya, minta ikhlasnya, taubat kepada Allah diterima sama Allah. Allahu Ghafurur Rahim. Tapi kalau kepada manusia belum tentu dia ridho, belum tentu dia ikhlas. Jadi sangkut paut sama manusia itu susah, sulit. Kalau sama Allah Ta'ala mudah, gampang. Ya, tobat, minta ridho, minta ikhlas sama Allah Ta'ala diampunin. Tapi kalau sama manusia ini yang susah, ini yang sulit. Ya. Jadi bayar itu hutang-hutang kita tuh. Jadi keluarga perlu tahu, anak, istri harus tahu. Itulah fungsinya wasiat di situ, tulis gitu di kertas. Biar nanti ahli warisnya ngejalanin, nih utang bapak, ini utang mak, gitu kan? Sekian. Makanya kan ketika meninggal dunia sebelum disolatin itu kan bilangin dulu ya, mana nih mayit, ada sangkut paut masalah utang piutang, silakan hubungi ahli waris, itu kan ya. Kata yang ngasih utang, ya mati sih mati, tetap aja utang kudu bayar gitu. Ya. Wal maqalatul asiratu, dan maqalah yang ke-10. An Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karrama wajhahu annahu qala man ishtaqa ilal jannah sara'a ilal khairati ay asra'a az-zahaba ilaiha wa man ashfaqa ay hadira minan nari intaha 'anis syahawati ay imtana'a 'an ittiba'i harakatin nafsi. Mutiara kata yang ke-10 daripada bab Ar-Rubai, an Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah ta'ala meridai beliau, amin. Wa karrama wajhahu, Allah ta'ala muliakan diri beliau, annahu qala, bahwasanya Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, man ishtaqa ilal jannah, siapa orang yang rindu, ada kerinduan di dalam hatinya, ada keinginan yang berat di dalam hatinya. Keinginan yang berat dalam masalah apa? Rindu kepada apa?
ilal jannah, rindu untuk masuk ke dalam surga. Pengen masuk ke dalam surga. Yang surga sudah diceritakan dengan berbagai macam kenikmatannya dari para kiai, dari para habaib, para guru sudah menceritakan bagaimana itu yang namanya surga. Bagaimana itu yang namanya kenikmatan surga, bagaimana itu fasilitas yang terdapat di dalam surga yang Allah Ta'ala berikan, sehingga kita menaruh ya kerinduan yang mendalam biar kita bisa masuk ke dalam surga. Nah, kalau kita kepengen rindu berat, pengen masuk ke dalam surga, tentunya kata Sayyidina Ali, sara'a ilal khairati. Bersegera. Artinya apa? Bergegas. Cepat-cepat. Buru-buru. Ilal khairati, dalam kita melakukan berbagai macam kebaikan. Di mana itu merupakan kebaikan, hal yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, merupakan amal soleh. Cepat-cepat kita kerjain, jangan nunggu ntar. Ya. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, badir wala tusawwib. Cepat-cepat. Badir wala tusawwib. Jangan kau tunda-tunda. Ya. Jangan ditunda-tunda. Ya. Tapi kalau kita tunda-tunda, bisa jadi besok-besok sibuk. Makanya ada kaitannya dengan hadis irtanim khamsan qabla khamsin itu. Raih yang 5 sebelum datangi yang 5. Syababaka qabla haramika. Oh, raih masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda enak, kita ngaji enak, kita ngapal enak. Kita belajar ngaji nahu sorof cepat masuk. Tapi kalau udah tua, ya Allah, wa humahum, susah ngapalin. Wa humahum ngapal setengah bulan. Udah hafal, besokan lupa. Ngapalnya susah, udah dapet gampang bilangnya. Itulah siapa ya? Orang kalau udah tua. Ya. Ada orang semangat buat ngaji, belajar ilmu alat, tapi kadang-kadang ya begitu. Karena udah faktor usia udah nggak bisa dibohongin. Semuanya serba lemah. Tenaga lemah, otak pikiran juga apa? Daya ingatnya juga lemah. Nah ini yang udah tua-tua, ini merasa nggak ada kelemahan di fisik kita? Ada perubahan ini? Iya. Fisik kita dulu kuat ngangkat barang, beban yang berat-berat. Ya kan? Tambah lagi bukan fisik aja. Nih, daya ingat kita kadang-kadang sekarang udah mulai apa? Berkurang. Makanya gue baca surah yang pendek aja takut salah. Tuh. Apalagi kalau jadi imam tarawih. Wah, hati-hati takut lupa. Kayaknya kalau udah selesai merdeka banget ya. Alhamdulillah, kagak lupa, ingat gitu. Ya. Pikun, kadang suka apa? Pikun. Makanya obat pikun itu salah satunya lazimin baca Quran. Insya Allah nggak kasih lupa.